Shalom Jemaat Love Church yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Haleluya. Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, kami percaya semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan, pagi hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Kami mau bawa ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Mari Jemaat Love Church sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku dan bagimu. Haleluya. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
kasih Yesus. Mari jemaat Love Church yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Engkau Bapa kami yang setia Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab hanya di dalam-Mu kami merasakan tenang. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, damai bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia.
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat Love Church yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama walaupun masih dalam suasana ibadah secara online. Tapi kiranya tidak mengurangi kekusyukan kita, keserusan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita menundukkan hati, menundukkan kepala, meneduhkan hati kita untuk kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu karena kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami mengesampingkan setiap tarikan-tarikan yang mencoba mengalihkan perhatian kami dari firman Tuhan hari ini. Biarlah kami menghargai firman-Mu lebih daripada apapun juga, lebih dari kesibukan kami, lebih daripada harta yang ada di dunia ini. Biarlah kami ditolong oleh Tuhan untuk kami serius dan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu boleh berkata, langit dan bumi bergoncang, semuanya akan berlalu, namun firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu yang akan disampaikan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana, dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya menyapa setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing dimanapun Anda berada saat ini. Shalom. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan melingkupi kehidupan pribadi saudara, keluarga, dan rumah tangga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Sekali lagi Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan membacakannya buat kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, menyimpan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita hari ini yaitu pentingnya firman Tuhan bagi hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kitab Mazmur dimulai dengan supremasi atau pentingnya firman Tuhan bagi orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kitab Mazmur ini menjelaskan khususnya pasal 1. Kalau kita melihat saudara-saudara, ayat ini begitu menekankan bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Firman Tuhan itu sesuatu yang menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan manusia, khususnya orang percaya. Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan di sini, saudara, begitu besar sekali faedahnya.
Dan dia memiliki, saudara, faedahnya itu banyak yang dapat kita lihat. Oleh karena itu hari ini saya melihat, saudara, minimal ada 3 hal. Ada 3 kebenaran yang dapat kita lihat berkenaan tentang pentingnya firman Tuhan, saudara. Yang pertama, bahwa firman Tuhan itu menentukan, saudara-saudara. Firman Tuhan itu menggait kita. Firman Tuhan yang pertama, ayat yang pertama itu mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Firman Tuhan mengarahkan kita, menuntun kita, saudara-saudara. Di sini dikatakan, dengan siapa kita bergaul. Itu yang pertama. Siapa teman kita? Siapa orang-orang di sekeliling kita, saudara-saudara? Firman Tuhan akan mengarahkan kita kepada, kalau di sini dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan sebagainya di situ. Itu berarti firman Tuhan mengarahkan, menggait kita untuk kita hati-hati bersahabat, berteman dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, hari ini pesan firman Tuhan kepada kita, hati-hati memilih teman. Hati-hati kita bersahabat dengan seseorang. Kalau engkau bersahabat dengan pencemooh, kehidupanmu akan terus menjadi pencemooh. Kalau engkau bersahabat dengan pembohong, kehidupanmu akan menjadi pembohong. Kalau engkau bersahabat dengan pencinah, engkau akan menjadi pencinah. Kalau engkau bersahabat dengan orang-orang yang tidak benar, hidupmu akan tidak benar. Tapi sebaliknya, saudara, kalau engkau bersahabat dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya betul-betul dituntun oleh kebenaran, engkau juga akan seperti itu. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita dengan siapa kita bergaul. Firman Tuhanlah yang menuntun kita, saudara. Firman Tuhan yang mengarahkan kita. Dalam dunia yang begitu rusak saat ini, saudara. Mungkin bukan orang teman kita, bukan manusia. Tapi tidak sedikit teman kita adalah kadang-kadang, saudara, pengaruhnya dari apa? Dari YouTube, dari berita-berita internet. Itu yang akan merusak hidup kita. Kalau keseharian kita, saudara-saudara, YouTube yang tidak benar kita konsumsi, atau berita online yang tidak benar kita ikuti, berita-berita hoax, saudara, itu juga akan merusak kita. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan berkata, berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang berjalan dengan firman Tuhan dilihat dari apa? Dilihat dari siapa temannya, siapa rekannya, siapa orang-orang di sekelilingnya. Kalau orang berjalan dengan di dalam firman Tuhan, saudara-saudara, kelihatan sekali orang-orang di sekitar dia adalah orang-orang yang juga orang-orang yang baik, yang benar. Bukan berarti, saudara, kita tidak perlu menjangkau orang jahat. Orang jahat sebagai ladang misi kita, orang berdosa sebagai ladang misi kita. Tapi yang tidak boleh di sini adalah kita menyamakan diri dengan orang-orang yang berbuat jahat. Itu yang tidak boleh. Orang yang hidupnya dalam firman Tuhan adalah orang dapat dilihat dari dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bersahabat. Itu yang pertama.
Yang kedua, saudara-saudara, orang yang hidup dalam firman Tuhan, kita melihat saudara ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kedua adalah dilihat dari apa kesukaan orang tersebut. Orang yang hidup dalam firman Tuhan dilihat dari apa hobinya, apa kesukaannya. Saudara, dunia dipengaruhi dengan berbagai sistem nilai. Dunia dipengaruhi dengan berbagai sistem nilai saat ini. Sistem nilai yang apa, saudara, dalam era postmo sekarang? Dalam zaman postmodern sekarang, nilai yang ada di mana manusia menempatkan nilai dirinya. Sesuatu yang menjadi kesukaannya adalah sesuatu yang bersifat fana, materi, diorientasikan hidupnya ke sana. Saudara, dunia ini dibagi dalam 3 zaman. Pramodern, modern, dan postmodern. Nah saudara, waktu pramodern, saudara-saudara, zaman dahulu sebelum ada zaman modern, kebenaran itu ditentukan oleh kitab suci. Tapi zaman modern, saudara, ada slogan berkata begini oleh seorang filsuf menemukan bahwa aku adalah pikiranku. Pikiran sebagai ukuran kebenaran, rasio sebagai ukuran kebenaran. Sesuatu yang tidak sesuai dengan rasio maka ditolak. Maka banyak pada zaman dahulu, pada era modern, ketika ditemukan banyak hal, saudara, penemuan-penemuan, ya, Alkitab banyak dikritik. Oh, enggak sesuai dengan fakta, enggak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Alkitab dibuang, Alkitab disingkirkan, karena orang pada zaman itu tidak percaya apa yang dicatat oleh Alkitab, tidak percaya dengan mujizat. Bagaimana mungkin Yesus bisa lahir dari anak darah Maria, bangkit dari kematian? Mereka tolak. Kemudian muncul, kalau zaman dahulu mengatakan dalam bahasa Latinnya itu cogito ergo sum, aku adalah pikiranku. Pikiran sebagai ukuran tertinggi dalam kehidupan manusia. Pikiran merupakan rasio, merupakan standar kebenaran. Tapi kemudian saudara, abad 19 muncul namanya seorang filsuf namanya Soren Kierkegaard. Dia memulai dengan istilah, saudara, sensus ergo sum. Aku adalah perasaanku. Aku adalah pengalamanku. Ukuran kebenaran perasaan. Ukuran kebenaran adalah pengalaman. Itulah sebabnya saudara-saudara, banyak orang menolak firman Tuhan karena yang penting pengalaman jauh lebih penting. Perasaan jauh lebih penting. Jadi pada waktu itu pengalaman menjadi ukuran, perasaan menjadi ukuran. Jadi orang beragama masalah perasaan, orang beragama masalah pengalaman. Dan yang ketiga, abad ke-20 akhir, masuki 21, saudara, ada seorang profesor, budayawan, sastrawan dari Columbia University. Dia menarik, saudara, menyimpulkan era posmo sekarang ini. Dia berkata, libido ergo sum. Aku adalah nafsuku. Semua sekarang orang digerakkan kepada nafsu. Bahkan dalam beribadah pun nafsu yang diutamakan. Orang beribadah bukan mencari Tuhan, tapi yang dicari berkat.
Orang beribadah bukan mencari Tuhan, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi saudara, yang dicari apa? Berkat dan macam lain sebagainya. Berapa puluh kali orang sampai naik haji lain sebagainya, korupsi tetap terjadi. Gereja penuh saudara, perselingkuhan, perpecahan keluarga tetap terjadi. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa? Karena orang yang dikejar adalah nafsunya. Saya ingat dengan puisi dari W.S. Rendra yang berjudul Makna Sebuah Titipan. Dalam puisi itu W.S. Rendra mengatakan bahwa ketika orang tanya tentang rumahku, aku berkata itu hanya titipannya. Kalau orang bertanya tentang mobilku, aku hanya berkata itu hanya titipannya. Tapi kemudian menarik, dalam puisi itu W.S. Rendra berkata, kenapa ketika titipan itu diambil daripadaku, itu kuanggap musibah. Ketika itu diambil daripadaku, itu kuanggap sebagai bencana. Padahal tadi kita berkata semua karena titipannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang beragama juga itu saudara seringkali karena nafsunya, bukan karena Tuhan. Tidak jarang terjadi saudara, ketika kita mendapat rumah baru, kita berkata, waduh bagus ya rumahnya, oh ini berkat Tuhan. Aduh punya mobil baru, berkat Tuhan. Tapi ketika mau dipakai untuk pelayanan rumahnya, ketika mau dipakai mobilnya untuk pelayanan, emang itu milik nenek lu? Kira-kira bahasa orang seperti itu. Tapi saudara, orang yang dituntun oleh firman Tuhan, yang menyatakan bahwa firman Tuhan itu penting dalam hidupnya, dapat dilihat apa kesukaannya, hobinya apa, firman Tuhan. Kita banyak ngomong mencintai Tuhan, itu dapat dilihat seberapa besar kita bersekutu dengan Dia, dengan firman-Nya. Kalau kesukaan kita, saudara, hal-hal yang misalnya saudara yang dikasih Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, atau yang bukan firman Tuhan, saudara, berarti hidup kita tidak dalam firman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang kedua. Orang yang hidupnya firman, mementingkan firman Tuhan dilihat. Yang pertama, siapa temannya? Ayat yang 1. Yang kedua, apa kesukaannya? Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga, ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang ketiga, saudara-saudara, dapat dilihat, apa sih dampaknya? Apa sih hasilnya? Siapa temannya? Apa kesukaannya? Bagaimana hasilnya? Itu yang ketiga. Bagaimana dampaknya dalam kehidupannya? Apalagi dalam keadaan kondisi sulit saat ini, saudara-saudara, orang yang mementingkan firman Tuhan, saudara-saudara, ia tetap seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan tetap menghasilkan buah walaupun dalam musim yang kering. Dia tetap bisa tumbuh di masa-masa sulit. COVID-19 tidak menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak menghasilkan buah, untuk kita tidak berkarya bagi Tuhan. Atau dampaknya, saudara, kita lihat orang yang hidup kesukaannya firman Tuhan.
Apakah dia masih, saudara-saudara, dalam hatinya menyimpan luka, menyimpan kepahitan? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajar kita. Saya ingat dengan penulis buku namanya Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits. Menarik. Sebenarnya saudara, dia katakan gitu. Tidak ada satupun yang dapat menyakiti hatimu. Tidak ada seorang pun yang dapat membuat engkau terluka. Tidak ada seorang pun yang membuat engkau sakit hati, kecuali engkau memutuskan untuk sakit hati terhadap perkataan orang itu. Kecuali engkau memutuskan untuk setuju terhadap perkataan orang itu, maka engkau sakit hati. Saya setuju dengan pernyataan Stephen Covey. Kita sakit hati, nggak bisa orang melukai hati kita, apapun perkataannya, apapun perbuatannya, kecuali engkau memutuskan untuk sakit hati terhadap perkataan orang itu. Bahaya, saudara-saudara, kalau apa-apa yang orang katakan terus kita simpan, dan ini kita sakit hati. Dan itu mencengkram kita, mendera kita, memenjarakan kita. Tapi orang hidup dalam firman Tuhan dampaknya, dia gak peduli tuh dengan perkataan orang, tapi dia tetap bertumbuh dan menghasilkan buah. Apa dampaknya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Dalam masa-masa sulit seperti ini, saudara, tidak ada hal yang lebih penting yang membuat engkau tetap kuat dan kokoh. Tidak ada hal yang lebih baik dan utama kecuali engkau hidup sesuai dengan firman-Nya. Seperti doa saya tadi katakan di pembukaan. Bunga akan layu, rumput akan kering, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hiduplah dalam firman Tuhan. Mungkin orang berkata firman Tuhan itu kuno, ditulis ribuan tahun, mana cocok untuk zaman sekarang. Tapi firman Tuhan membuktikan, saudara, jutaan bahkan ratusan juta orang berubah dengan ini, firman Tuhan. Dari seorang perampok, dari seorang pencina, dari seorang pemabuk, dari seorang penjahat, latar belakangnya, dari seorang pelacur, dari seorang yang kerjanya tidak baik dan tidak benar, hanya dapat dirubah oleh firman Tuhan. Ketika engkau mengalami masa-masa sulit, renungkan firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Apa yang dapat kita jadikan sebagai parameter, saudara? Orang hidup dalam firman Tuhan, mementingkan firman Tuhan. Satu, dengan siapa dia bergaul. Hati-hati bergaul di tengah-tengah dunia ini. Tadi saya sudah katakan, kalau engkau bergaul dengan pembohong, pendusta, maka engkau akan juga hidup di dalam dusta dan kebohongan. Yang kedua, saudara, dilihat apa kesukaannya, apa hobinya. Dan yang ketiga, yaitu saudara-saudara, apa hasilnya dalam hidupnya. Hidupnya jadi berkat, hidupnya jadi teladan, atau hidupnya sebaliknya tidak jadi berkat dan tidak menjadikan dia menjadi terus bertumbuh di dalam Tuhan, tapi semakin terpuruk. Jadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidupmu di masa-masa sulit. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi,
Kami sadar tantangan di dalam dunia ini begitu kuat. Hal-hal di sekitar kami ingin melemahkan iman kami. Tapi Tuhan, kami berdoa, biarlah kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Di tengah-tengah pengaruh dunia yang jahat ini, biarlah orang-orang yang mempengaruhi kami di sekitar kami adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang melakukan kebenaran. Sehingga kami boleh mempengaruhi dunia ini. Kami menggarami, menerangi dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa, dalam masa-masa sulit berilah kesukaan kami hanya firman Tuhan. Kesukaan kami firman Tuhan dan merenungkan firman ini siang dan malam. Sesibuk apapun kami, biarlah kami mengutamakan firman Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami bersekutu dengan Tuhan. Dengan firman-Mu. Karena itu menjadi bekal, menjadi kekuatan untuk kami melangkah dalam hari-hari kami. Dan firman-Mu sebagai filter. Firman-Mu menuntun kami untuk kami peka terhadap apa yang terjadi di sekeliling kami. Dan firman menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini juga akan menolong kami untuk hidup di masa-masa yang sulit. Di masa-masa di mana kelihatannya tidak mungkin kami bertumbuh. Tapi firman-Mu akan menolong kami untuk kami tetap bertumbuh, menghasilkan buah. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam masa-masa sulit, orang lain mencari bantuan, tapi kami justru membantu banyak orang. Dalam masa-masa sulit, orang lain kesusahan untuk hidup sehari-hari, tapi di masa-masa sulit, justru kami memberi, meringankan beban banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Love Church yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menjadi sentral, poros, as bagi keluarga, pribadi, kehidupan mereka. Lawat mereka saat ini satu persatu dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka Tuhan. Jaga pelihara. Ada keharmonisan dalam rumah tangga. Ada kekuatan yang mengalir untuk mereka mengalahkan setiap persoalan. Ada damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Dan biarlah setiap keluarga-keluarga, setiap pribadi-pribadi dilawat oleh Tuhan saat ini. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang mengalami sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tidak putus-putusnya berdoa, menaikkan doa kami untuk istri gembala, Pastor Sipki, Ibu Eni Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, belas kasihan dari Allah kiranya menjamah Ibu Eni ya Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu tetap ada sampai saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun manusia berkata mustahil, tapi bagi Allah kami tidak ada yang mustahil. Ibu Eni dijamah, dilawat oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Buat Pak Sipki dan anak-anak mereka disatukan, dikuatkan iman mereka, pantang menyerah.
diberikan kekuatan yang super ekstra dari Tuhan untuk boleh memberikan kata-kata penguatan bagi Ibu Eni. Ada sukacita dalam keluarga ini. Tuhan menyembuhkan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat jemaat, buat pelayanan yang dipercayakan begitu banyak ya Tuhan. Buat anak-anak panti asuhan, anak-anak asuh mereka. Segala kecukupan Tuhan limpahkan, segala berkat Tuhan limpahkan. Berkati para pengurus, para majelis, para hamba Tuhan yang melayani. Bersatu padu, disatukan iman mereka untuk melayani Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur saat ini sedang dijalankan vaksinasi untuk meminimalisir pandemi COVID-19 ini. Biar berjalan dengan baik ya Tuhan. Diberikan kepada pemerintah kami kiat-kiat untuk mengatasi ini. Tuhan tolong campur tangan. Aparat pemerintahan kami diberkati oleh Tuhan. Hikmat dari Tuhan kiranya menolong mereka untuk boleh mengatasi pandemi COVID-19. Dari presiden sampai kepada aparat paling bawah, Tuhan kiranya melawat mereka. Satu hal kami berdoa buat bangsa kami. Biar bangsa ini bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dilawat oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sepanjang 1 minggu ini kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam segala aktivitas mereka. Sertai, lindungi dan berkati. Dan kami mengakhiri doa kami dengan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia. Arahkan mata imanmu hanya kepadanya. Jangan lihat dunia ini, tapi pandanglah Yesus, Tuhan yang menolong kamu. Kasih dari Allah Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus segera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua, tetap sukacita karena Tuhan menyertai kita. Salam, Tuhan memberkati. Turn it up, this sound of praise.
Misi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Geraha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Program Charity Love Church Care Christ Run on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7.